Selamat siang, kembali lagi kita dalam kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini pertemuan 3 yaitu konsep risiko dan sistem pengendalian internal. Adapun yang menjadi subpokok bahasan kita pada pertemuan siang hari ini yaitu pengenalan risiko, manajemen risiko, jenis dan identifikasi risiko, analisis dan prioritas risiko, penerapan kontrol, serta manajemen risiko dalam pengendalian internal. Nah, langsung saja. Pengertian dari risiko. Risiko itu apa? Risiko adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dari proses. Ya, jadi risiko adalah hal yang bisa menggagalkan tujuan kita. Contoh, seandainya kita memiliki tujuan ke suatu tempat, kemudian di tengah perjalanan kita kehujanan. Ya, kita menggunakan kendaraan bermotor roda 2 ataupun menggunakan kendaraan lain yang kira-kira membuat kita bisa basah. Nah, di perjalanan kita kebasahan karena hujan, sehingga menggagalkan kita pergi ke suatu tempat itu. Artinya, hujan tersebut mengakibatkan risiko, ya, mengakibatkan gagalnya tujuan Anda ke suatu tempat. Nah, jadi dipertegas lagi, risiko adalah berbagai hal atau segala sesuatu yang bisa membuat tujuan kita tercapai. Jadi, pastinya risiko itu tidak diinginkan terjadi, sehingga banyak cara, biasanya berbagai cara dilakukan oleh orang untuk menghindari risiko atau setidaknya meminimalisir dampak dari risiko. Contoh, hujan tadi, bagaimana cara kita meminimalisir dampak dari risiko gagal? Maka kalau kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Ya, jadi sebelum hujan, sebelum pergi, seharusnya kita sedia payung dulu supaya nanti ketika pun hujan, kita bisa meminimalisir dampak kebasahannya, sehingga kita tetap bisa pergi ke tempat tujuan kita. Atau bagi pengendara motor mungkin bisa menggunakan jas hujan, jadi disiapkan jas hujannya sebelum hujan. Nah, itu namanya kita meminimalisir dampak dari risiko. Hujannya tidak bisa kita cegah, tetapi kita bisa mencegah gagalnya tujuan kita karena kebasahan. Begitu ya. Nah, begitu juga di kehidupan berorganisasi. Jadi banyak sekali risiko yang bisa terjadi di dalam organisasi. Dari sumbernya bisa dari internal ataupun dari eksternal. Dan banyak cara yang digunakan oleh pelaku manajemen di organisasi untuk meminimalisir dampak dari risiko di perusahaan mereka. Nah, kemudian manajemen risiko itu apa? Ya, manajemen risiko itu adalah proses kita mengidentifikasi risiko. Jadi risiko itu diidentifikasi atau dikenali dulu. Ya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang menjadi risiko bagi kita atau bagi organisasi kita. Jadi identifikasi dulu, kenalan dulu nih. Ya, setelah tahu, sudah kenal apa saja yang menjadi risiko, analisis. Analisis risiko tersebut. Ini kira-kira risikonya berasal dari mana? Dari internal, dari eksternal. Kemudian kita analisis juga kira-kira penyebabnya apa? Apakah penyebabnya adalah proses, ataukah penyebabnya adalah ketersediaan sumber daya, atau penyebabnya adalah hal-hal lain? Kemudian kita antisipasi risiko itu jangan sampai terjadi. Atau kalaupun terjadi, kita mengalami dampak yang sangat minimal. Nah, hal itu harus dilakukan secara proaktif. Proaktif artinya kita duluan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengantisipasi sebelum risiko itu terjadi. Itu namanya proaktif. Ya, jadi prinsip dari manajemen risiko yang pertama adalah bersifat proaktif. Kemudian, manajemen risiko itu bertujuan untuk memaksimalkan dampak positif dengan meminimalkan dampak negatif. Jadi bukannya benar-benar menghilangkan risiko. Ya, jadi manajemen risiko sebisa mungkin kita memaksimalkan
dampak positif dari keberhasilan suatu proses dengan cara meminimalkan dampak negatif dari kegagalan suatu proses tersebut. Jadi bukan semata-mata kita menghindari atau meniadakan risiko, ya, tapi lebih ke kita dapat maksimalkan dampak positifnya, minimalkan dampak negatifnya. Kemudian ini ada beberapa risiko utama dari kategori utama dari risiko TI, yaitu ada risiko perencanaan atau bersifat strategis, kemudian risiko pengembangan bersifat implementasi, kemudian ada risiko operasional. Nah, ini juga termasuk dari security. Nah, tadi sudah dipertegas sebelumnya, manajemen risiko itu harus bersifat proaktif. Ya, jadi duluan nih, sebelum terjadi udah duluan. Ya, jadi artinya ini apa? Mengantisipasi, bukan bereaksi terhadap sesuatu. Kalau reaktif kan artinya kita sudah terkena risiko dulu, kemudian baru kita gelagapan, bereaksi terhadap hal itu. Tetapi kalau antisipatif, berarti sebelum terjadi, kita udah persiapkan. Ya, udah persiapkan diri kita sebelum hal itu terjadi. Contohnya tadi, sedia payung sebelum hujan, pepatah bilang. Ya, itulah antisipatif. Jangan ketika udah hujan, kemudian kita berteduh di bawah flyover, ya, di bawah plangnya jembatan Ampera itu. Kan banyak tuh ya. Nah, jangan kayak gitu. Itu namanya bukan antisipatif, berarti dia tidak bawa jas hujan. Ya, berarti manajemen risikonya tidak diterapkan. Dia pengguna sepeda motor tetapi tidak memiliki jas hujan. Rasanya kan agak gimana? Ya, berarti dia tidak menerapkan manajemen risiko. Beli kuota bisa loh, masa nggak bisa beli jas hujan? Nah, gitu kira-kira ya. Nah, kemudian utamakan mengatasi penyebab bukan gejala. Beda tapi dengan hujan ya. Kalau hujan kita tidak bisa mencegahnya. Ya, walaupun memang ada skema-skema tertentu yang bisa dilakukan oleh para ahlinya. Tetapi ini maksudnya adalah atasi penyebab yang menjadi sumber dari risiko itu. Kalau kehujanan kan sumbernya bukan hujan sebenarnya. Kebasahan itu sumbernya diri kita yang tidak persiapan. Artinya, sebabnya adalah kelalaian diri kita atau kemalasan diri kita. Ya. Nah, selesaikan masalahnya. Masalahnya adalah lalai atau lupa bawa jas hujan. Maka selesaikan berikutnya kalau mau pergi, cek, jangan lupa lagi. Nah, yang diatasi adalah penyebabnya. Lupanya itu bukan gejalanya. Gejalanya apa? Gejala kehujanan. Ya, gejala kehujanan Anda basah. Itu akibatnya ya. Jadi penyebabnya apa? Bukan gejala atau akibatnya. Nah, misalnya juga seandainya kita merasa tubuh kita sakit, ya misalnya panas, ya badan kita nih panas, kita harus tahu apa penyebab badan kita panas supaya kita bisa menyelesaikan masalahnya, ya supaya kita bisa mengobati sakitnya. Jadi misalnya nih, aduh badan saya panas, apa penyebabnya? Kalau penyebabnya adalah Anda baru saja dari lapangan berjemur, belum tentu Anda sedang sakit. Mungkin Anda hanya perlu istirahat, duduk, atau perlu minum untuk menurunkan panasnya badan Anda itu. Jadi ketahui dulu apa penyebabnya. Tetapi kalau Anda tidak dari luar, tidak dari panas-panasan di lapangan, tiba-tiba Anda panas badannya. Nah, kita cek kira-kira ini apa nih? Gejala-gejala yang lain yang saya rasakan selain badan saya yang panas. Mungkin, oh hidung saya ini meler nih. Oh mungkin Anda flu, itu masih mungkin ya. Atau mungkin Anda punya penyakit yang lain. Nah, jadi artinya adalah atasi penyebabnya. Jangan, oh mentang-mentang panas segera kompres biar dingin. Nggak tahu masalahnya apa kan? Ya, jadi utamakan mengatasi penyebabnya, bukan gejala yang timbul. Ya. Kemudian menerapkan mekanisme preventif sejauh memungkinkan. Preventif artinya kita mengurangi kemungkinan itu terjadi. Ya, kita kurangi kemungkinan risiko itu terjadi. Bagaimana caranya? Dengan membuat antisipasi. Bagaimana supaya ini kemungkinan terjadi ini berkurang? Contoh, seandainya Anda punya riwayat sakit perut ketika makan cabai yang pedas, maka bagaimana Anda menerapkan mekanisme preventif? Yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya sakit perut dengan
ya kurangi makan cabai, atau kalaupun mau makan cabai sedikit aja, yang nggak usah terlalu pedas gitu ya. Sejauh memungkinkan Anda tidak usah makan cabai, Anda kurangi makan cabai, atau kalaupun makan cabai sedikit aja. Itu namanya mekanisme preventif, artinya Anda sedang berusaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sakit perut. Oke. Nah, kemudian menerapkan mekanisme untuk mendeteksi terjadinya kejadian itu sedini mungkin. Jadi paling baiknya adalah sebelum kejadian itu terjadi, jauh sebelumnya kita udah siapkan, sudah prepare, ya sudah kondisinya udah ready, kondisinya sudah benar-benar siap untuk kalaupun terjadi risiko itu. Ya, jadi sedini mungkin, secepat-cepatnya, bukan cepat dalam artian cepat, waktunya cepat gitu ya, tapi maksudnya adalah udah dari dulu udah kita siapin. Ya, jadi sedini mungkin sebelum risiko terjadi kita siapin mekanismenya. Kemudian siapkan prosedurnya sebelum terjadi risiko itu. Jadi harus ada prosedurnya. Jadi kita tidak bingung ketika di dalam organisasi ada risiko A, apa prosedurnya. Misalnya ada risiko gagal produksi. Apa prosedurnya? Kita harus tahu. Oh, kalau gagal produksi begini mekanismenya. Kemudian manajemen risiko juga harus bersifat iteratif. Artinya ada siklus di situ. Iteratif kan berulang ya artinya ya. Nah, jadi manajemen risiko nggak bisa cuma dilakukan, ditetapkan satu kali, kemudian itu sampai 5 tahun, 10 tahun, nggak berubah-berubah. Nggak bisa gitu. Karena risiko juga bersifat dinamis. Bisa saja dia berubah, risiko bisa berubah, keadaan bisa berubah, sehingga manajemen risiko juga bisa berubah. Manajemen risiko seharusnya adalah siklus yang terus-menerus kita lakukan, dan di dalam proses, di dalam siklus itu kita terus belajar mana yang terbaik, dan kemudian kita perbaiki proses manajemen risikonya. Kemudian memahami risiko dan mengendalikannya dari pengalaman. Artinya kita belajar dari pengalaman. Misalnya nih, mekanisme A untuk menghadapi risiko B ternyata kurang baik. Di perjalanan kita ketahui ternyata itu kurang efektif. Maka kita buat mekanisme B, mekanisme C, dan lain-lain. Oke. Nah, ini siklus manajemen risiko. Jadi yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah analisis dan prioritasi, yang ketiga adalah pemilihan dan implementasi kontrol, yang keempat adalah pantau risiko tersebut dan laporkan, yang kelima adalah deteksi dan tanggulangi, dan yang keenam adalah petik pelajaran. Sampai akhirnya kita bisa mengidentifikasi lagi risiko, dan ini membentuk siklus, artinya ini berputar terus ya, dari 1 sampai ke 6 ini kita terus berputar. Selagi masih hidup prosesnya, maka di dalam organisasi itu masih ada, maksudnya organisasinya masih ada, maka proses manajemen risiko ini harus tetap berjalan. Nah, kemudian, ini ada beberapa jenis risiko. Jadi risiko itu ada yang dinamakan risiko murni atau pure risk. Nah, pure risk ini berarti benar-benar rugi. Ya, kerugian. Kalau kita mengalami risiko itu, maka kita rugi. Tetapi kalau risiko itu tidak terjadi, ya nggak apa-apa. Ya, contohnya adalah pencurian data. Seandainya Anda memiliki kartu kredit, kemudian Anda tidak dicuri datanya, artinya Anda kan tidak dapat apa-apa kan? Anda tidak akan mengalami apa-apa. Tetapi ketika data Anda dicuri dan digunakan untuk kepentingan si pencuri sehingga merugikan Anda, maka di situ Anda akan kehilangan sesuatu. Misalnya kehilangan dana, artinya Anda sudah mengalami kerugian finansial. Itu namanya pure risk. Benar-benar resiko yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kalau tidak terjadi, maka Anda tidak akan merasakan apapun, tetapi kalau terjadi, disitulah Anda kehilangan sesuatu atau mengalami kerugian. Kemudian ada yang namanya risiko spekulasi atau speculative risk.
Nah, ini sesuatu itu ada kemungkinan dia bisa untung, bisa rugi, atau bahkan tidak berdampak, tergantung dari situasi yang sedang terjadi. Contohnya saham. Kalau Anda main saham, itu kan berisiko ya, main saham katanya berisiko. Apa risikonya? Kehilangan dana. Tapi ada juga kemungkinan yang bisa terjadi atau yang Anda harapkan, yaitu Anda akan untung. Atau bisa saja tidak dapat apa-apa, balik modal aja. Nah, jadi itu namanya risiko spekulatif. Jadi bisa saja karena kegiatan itu kita mendapatkan keuntungan, atau tidak dapat apa-apa, rugi enggak, untung juga enggak, atau bahkan mendapatkan kerugian. Kemudian, risiko bisnis. Nah, ini adalah risiko yang bisa dihadapi perusahaan karena ketidakpastian dari aktivitas-aktivitas bisnis. Jadi, segala sesuatu di dalam bisnis itu rata-rata penuh risiko. Contohnya, penjualan. Ya, tidak ada yang bisa menjamin penjualan akan tetap stabil. Atau dengan menerapkan mekanisme tertentu, misalnya Anda bikin online shop, kemudian dijamin akan naik penjualannya, tidak bisa dijamin seperti itu. Ya, bisa saja penjualan menurun, pelanggan kabur, ya, karena ada pesaing dan lain-lain. Risiko pemasaran, risiko produksi, risiko supplier kita sudah nggak bisa lagi memenuhi kebutuhan kita, banyak risiko. Nah, itu namanya risiko bisnis. Kemudian ada yang namanya risiko strategi. Nah, ini diakibatkan oleh hal-hal yang bersifat strategis. Misalnya ada perubahan-perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi di sekitar kita, ataupun politik, ataupun bencana. Ya, nah jadi itu namanya risiko strategi. Ya, jadi berada pada puncak yang paling atas. Ya, misalnya saja rekanan kita bukannya tidak bisa memenuhi permintaan kita, tetapi dia tidak mau perpanjang kerjasama dengan kita. Misalnya dia mendapatkan tawaran yang lebih menarik dari perusahaan lain. Nah, itu namanya risiko strategis. Ya, misal selama ini dia jualan produk yang menjadi bahan baku perusahaan Anda sejumlah, misalnya harganya Rp800 misalnya. Sedangkan perusahaan lain bisa membeli itu dengan harga Rp1.000. Dan Anda ditawarkan untuk naik 1.000, Anda nggak bisa. Artinya Anda mengalami risiko strategis. Ya, Anda kehilangan supplier misalnya ya. Nah, kemudian identifikasi risiko adalah apa? Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Jadi itu adalah usaha kita untuk mengetahui apa yang kira-kira bisa terjadi yang menggagalkan tujuan saya. Itulah identifikasi risiko, proses ya. Proses untuk menemukan atau mengetahui risiko yang mungkin timbul. Nah, metode untuk mengidentifikasi risiko ada beberapa. Kita bisa menganalisis data historis. Data historis artinya data sejarah ya, data yang sudah terekam. Contohnya penjualan. Penjualan kita bisa lihat rekamannya. Bulan Januari, Februari sampai Desember bagaimana datanya, historinya bagaimana. Sehingga kita bisa mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam hal penjualan. Contoh, di bulan-bulan tertentu ternyata terjadi lonjakan penjualan dikarenakan kejadian apa misalnya. Di bulan ini terjadi penurunan penjualan dikarenakan apa? Dikarenakan adanya kejadian apa? Ya, jadi kita bisa melihat historinya. Ya, untuk apa? Untuk kita bisa menghindari risiko. Contoh, ketika penjualan sedang naik tahun depan, supaya kita bisa mengantisipasi penjualan yang naik itu, maka kita harus mempersiapkan bahan baku. Agar kita tidak mengalami risiko kekurangan bahan baku, maka bagaimana mekanisme yang kita terapkan? Ya. Kemudian sebaliknya, kalau penjualan turun di bulan-bulan tertentu, apa yang harus kita siapkan supaya bahan baku yang kita miliki itu tidak berlebihan sehingga nantinya bisa menurunkan kualitas? Ya. Kemudian bisa juga melalui pengamatan dan survei, bisa pakai kuesioner,
kita minta tolong kepada orang yang memang berwenang, misalnya orang yang cocok, misalnya si pelanggan kita atau siapapun yang sesuai dengan data yang akan kita minta. Ya, kita bisa menggunakan kuesioner. Bisa juga kita inspeksi langsung, kita lihat, atau bisa juga kita melakukan interaksi langsung dengan unit-unit kerja yang terkait dengan risiko itu. Nah, kemudian bisa juga kita melakukan benchmarking ya kepada perusahaan sejenis yang di atas kita. Kemudian bisa juga menggunakan pendapat dari ahli. Oke. Nah, analisis dan prioritasi risiko. Ya, prioritas itu artinya yang didahulukan ya, mana yang dinomorsatukan. Mengapa risiko pun perlu diprioritasi? Dikarenakan sumber daya terbatas. Ya. SDM terbatas, uang terbatas, ruangan terbatas, waktu terbatas, semuanya terbatas, sehingga harus kita prioritasi. Mana kira-kira yang harus diduluanin? Yang mana yang pertama kali harus diselesaikan? Mana yang bisa diabaikan dulu? Mana yang bisa udah pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak lihat. Nah, itu namanya prioritasi ya. Nah, tingkat risiko itu adalah peluang terjadinya risiko dikalikan dengan besarnya dampak. Jadi semakin besar hasilnya, jadi misalnya dia kemungkinan terjadinya besar dan dampaknya besar, maka tingkat risikonya juga tinggi. Sebaliknya, kalau peluang terjadinya kecil dan dampaknya juga kecil, tidak terlalu terasa, maka tingkat risikonya rendah. Nah, metode penilaian yang bisa dilakukan dari prioritas risiko ini adalah metode kualitatif. Kualitatif artinya berdasarkan kualitas ya, berdasarkan penilaian ya, bukan angka. Kemudian menggunakan semi kuantitatif, artinya kualitatif ditambahkan dengan kuantitatif, dan kuantitatif atau berdasarkan angka-angka yang bisa dirumuskan dalam statistik. Begitu ya. Nah, jadi ada 3 metode penilaian yang dapat dilakukan untuk prioritas risiko, yaitu kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Oke. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa tingkat risiko atau risk exposure itu merupakan hasil kali dari likelihood atau peluang terjadinya sebuah risiko dengan impact atau akibat yang ditimbulkan oleh risiko. Nah, peluang terjadinya risiko dapat kita perkirakan berdasarkan yang pertama, statistik terjadinya event atau event serupa atau maksudnya ini kejadian. Jadi kita bisa melihat kejadian yang sebelumnya bagaimana statistiknya kejadian itu ya di masa lalu. Jadi kita punya pengalaman pastinya. Nah, kita lihat bagaimana statistiknya. Atau bisa juga kita menggunakan perkiraan dari ahli di bidang tersebut. Ya, atau kita juga bisa melakukan konsensus ya dari anggota tim kita. Konsensus artinya ya seperti musyawarah, kemudian kita melakukan perdebatan, melakukan analisis, percakapan-percakapan juga, kemudian nanti ditemukan titik terangnya. Nah, jadi itu kita bisa memperkirakan risiko dari hal-hal itu. Jadi bisa menggunakan statistik ya atau historical, kemudian bisa juga menggunakan perkiraan ahli, atau bisa juga mengadakan konsensus dari tim yang terlibat dari proses-proses yang sedang kita analisis risikonya. Nah, kemudian analisis peluang terjadinya risiko ini dapat diukur secara kuantitatif atau semi kuantitatif. Ya, jadi peluang itu bisa saja memang benar-benar angka, atau juga kita menggunakan pendekatan kualitatif ditambah dengan kuantitatif. Kemudian besarnya dampak. Dampak itu berarti kan sesuatu yang kita rasakan karena perbuatan tertentu, itu dampak ya. Atau ada kejadian tertentu kemudian kita terkena. Nah, itu dampak. Contohnya kalau ada orang yang yang misalnya orang itu menggedor pintu kita, kemudian kita di dalam ruangan terdampak, misalnya terdampaknya terganggu. Ya, atau misalnya juga ada orang yang misalnya yang ngebut
Kemudian Anda kesenggol, artinya Anda terdampak dari kegiatan dia, yaitu dampak. Nah, dampak nilai kerugian yang diakibatkan biasanya dalam nilai moneter, dapat dihitung pakai uang dampaknya. Ya. Nah, kemudian ini termasuk opportunity cost, loss of market share, additional operational cost, dan sebagainya. Jadi dampak itu bisa kita hitung menggunakan nilai uang, ya. Kemudian dampak juga bisa kita nilai berdasarkan kriteria secara kasar, contohnya cost of run less than 5%, ya. Jadi kita menggunakan angka di sini. Ya, jadi kita menggunakan angka tadi cost of run less than 5%. Ya, maksudnya ini adalah biayanya lebih dari 5% selisihnya, ya, dari yang diperhitungkan sebelumnya. Kemudian schedule slip 1 week, atau jadwalnya ini ternyata kelebihan 1 minggu dari yang sebelumnya udah diperkirakan. Jadi kita anggap sudah selesai. Oke, jadi artinya jadwal yang sudah ditentukan itu mundur. Ya, kita sudah tentukan selesai pada minggu ketiga, ternyata kita jalani prosesnya, kemudian kita tahu bahwa ini kayaknya 1 minggu lebih dari jadwal. Nah, kemudian tingkat risiko ya dapat diukur, jadi bisa menggunakan matriks seperti ini. Ya, jadi yang hijau ini low, yang kuning ini medium, yang merah ini high. Jadi risikonya tinggi. Ya, kalau yang berwarna merah, peluang terjadinya dikali dengan impact-nya tadi ya. Jadi peluang terjadinya likelihood dikalikan dengan impact-nya. Semakin tinggi hasilnya, maka semakin tinggi juga tingkat risiko itu. Nah, organisasi atau perusahaan bisa menentukan kategori pembobotan berdasarkan tingkat kekhawatiran atau risk appetite. Contohnya rendah, sedang, atau tinggi. Ya, jadi ditentukan saja risikonya. Risiko misalnya kalau rendah tuh dianggap sebagai risiko 1-2, 1-2. Kalau sedang ya 3-4, tinggi 6-9 dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa tingkat risiko nih contoh ya, bisa saja menggunakan tingkatan yang lain. Ini berdasarkan slide ini ada 4 tingkatannya. Yang pertama adalah unacceptable risk. Yang kedua adalah unreasonable risk. Yang ketiga adalah acceptable risk. Yang keempat adalah negligible risk. Ya, yang pertama unacceptable risk, ini risikonya tidak bisa diterima dan harus dihapuskan. Kalau kita menerimanya berarti kita akan rugi besar. Ini nggak bisa ditolerir, tidak boleh terjadi. Ya, harus dihapus atau setidaknya kita transfer kepada pihak lain. Ya, bisa ditransfer ternyata risiko ya. Ya, kita bisa menggunakan pihak ketiga untuk menerima atau mendapatkan risiko dari perbuatan kita atau dari kejadian yang kita alami. Ya, jadi ditransfer. Contohnya transfer ya menggunakan asuransi ya. Jadi walaupun terjadi sesuatu kepada kita, kerugian-kerugian finansialnya ditanggulangi oleh perusahaan asuransi. Kemudian yang unreasonable risk ini adalah risiko yang membutuhkan penanganan atau mitigasi sampai di tingkat yang bisa diterima. Jadi ini masih bisa diterima tapi harus kita tangani dulu, Ya, harus kita mitigasi dulu, kita atur supaya kita bisa menyatakan bahwa ini sudah bisa dimaklumi risikonya. Kalau yang unacceptable tadi benar-benar nggak bisa, tidak ada kompromi. Kalau ini masih bisa dikompromi sampai ke tingkat yang bisa kita terima. Kalau acceptable ya ini bisa diterima. Ya. Tidak memiliki dampak yang besar atau dampaknya tidak begitu terasa dan dampaknya itu masih dalam batas kewajaran yang bisa kita terima. Kalau negligible risk, ini dampaknya sangat kecil bahkan kadang-kadang tidak terasa. Ya, sehingga bisa diabaikan. Nah, ini contoh peningkatan risiko. Nah, kemudian pengendalian risiko adalah ya jadi risiko udah diprioritasi tadi, udah dibikin tingkatannya, kita perlu kendalikan. Apa pengendalian risiko? Yaitu perumusan metode untuk mengendalikan risiko yang tidak dapat ditolerir. Jadi kita kendalikan supaya tidak
begitu terasa, ya. Jadi adalah implementasi mekanisme kontrol yang terintegrasi dengan prosedur kegiatan rutin. Suatu risiko itu bisa saja punya beberapa alternatif kontrol. Ya, bisa juga kita pilih lebih dari satu. Contohnya tadi risiko kehujanan, bisa saja kita membuat pengendaliannya lebih dari satu. Bawa payung sebelum hujan, menggunakan jas hujan, menggunakan sepatu boot. Ya, itu kan lebih dari satu, bisa saja. Satu risikonya kebasahan kalau kehujanan. Mekanisme yang kita terapkan ada beberapa. Ya, jadi kita bisa memilih lebih dari satu kontrol. Ya. Nah, kemudian prinsip pengendalian risiko yaitu kita kendalikan penyebab untuk memperkecil likelihood atau peluang terjadinya. Jadi kita sebisa mungkin peluang terjadinya ini kita kecilkan. Kemudian kita kendalikan akibatnya untuk memperkecil impact atau dampak. Kemudian, nah ini ada beberapa strategi pengendalian risiko atau penerapan kontrol dari risiko. Yang pertama, avoid, hindari. Hindari dengan cara membatasi lingkup kegiatan. Tadi contoh di awal tadi adalah hujan. Maka avoid artinya nggak usah pergi. Lihat keluar, takut hujan, kayaknya mendung, batal kegiatannya, itu namanya avoid. Ya, kita menghindari risiko kebasahan dengan cara membatasi kegiatan kita. Atau Anda takut berinvestasi saham, takut ada risiko kerugian, maka avoid-nya adalah Anda batal investasi saham. Oke, yang kedua adalah prevention. Mencegah terjadinya risiko dengan menerapkan mekanisme tertentu. Mencegah dia terjadi dengan adanya mekanisme, contohnya tadi sedia payung sebelum hujan. Ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi kalaupun hujan nanti, kita tidak begitu basah karena kita sudah punya payung, sudah punya jas hujan misalnya, udah punya sepatu boot. Ya, dan kegiatan kita, tujuan kita tetap bisa kita laksanakan karena sudah kita atur mekanismenya untuk menghadapi risiko itu. Ya, jadi kalau mau main saham, kalau tadi takut ya, avoid berarti nggak jadi main saham. Tetapi kalau prevention, Anda mencegah terjadinya risiko kerugian dengan cara misalnya Anda hanya membeli saham-saham yang sifatnya, yang sudah Anda lihat track record sebelumnya yang memang sifatnya selalu menguntungkan, ataupun kalau kerugian juga tidak begitu besar, yang grafiknya selalu naik atau bagaimana, atau Anda juga mungkin punya aplikasi ya menggunakan ya istilahnya bot ya, istilahnya robot. Jadi aplikasi itu bisa menyarankan kepada Anda untuk membeli, untuk menjual. Ya, itu namanya prevention. Kemudian bisa juga alihkan kepada pihak lain, termasuk dengan cara outsourcing, subkontrak, pembelian, purchase, atau dengan asuransi. Jadi alihkan, biarin orang aja yang merasakan. Tapi kalau kehujanan gimana tuh? Nggak bisa ya, badan kita aja yang merasakan. Atau mungkin gini, bukan saya nih yang pergi, ada janji keluar, suruh orang lain aja. Jadi misalnya Anda punya bawahan, Anda sudah punya janji kepada orang itu, dan Anda malas mengalami risiko-risiko di jalan, misalnya macet atau apa, kemudian Anda suruh karyawan Anda, suruh bawahan Anda untuk menghadapi. Ya biarin aja karyawan Anda yang kemacetan gitu ya. Ataupun kalau hujan ya biarin aja dia yang kehujanan. Gitu. Itu namanya transfer, biarin orang lain. Atau juga misalnya nih, Anda memiliki asuransi ya terhadap diri Anda atau terhadap apapun. Ketika ada kejadian tidak mengenakan pada diri Anda, walaupun memang badan Anda tetap menanggungnya, tetapi kalau secara finansial ditanggung oleh pihak asuransi. Ya, atau kalau Anda beli barang, Anda memang sengaja misalnya beli elektronik, sengaja mengasuransikan barang tersebut, jadi Anda membayar lebih dari harga jual sebenarnya karena untuk asuransi, sehingga ketika produk Anda rusak, si perusahaan asuransi itu yang menanggung biaya perbaikan atau mungkin pergantian produk. Itu namanya transfer. Kemudian mitigasi adalah menerapkan mekanisme untuk menurunkan peluang terjadinya dan atau meminimalisasi dampaknya
sampai batas yang bisa ditolerir. Ya, jadi atau bisa juga kita siapkan rencana cadangan ya untuk meminimalkan dampak itu. Apa cadangannya? Kalau kehujanan mau janjian sama orang misalnya takut kehujanan, apa ya mitigasinya supaya itu tetap terjadi tetapi risiko kehujanannya tidak kita terima. Oh, mungkin bisa saja kita alihkan dari ketemuan langsung menjadi ketemuan melalui tatap muka via virtual ya, menggunakan video conference. Contoh. Atau yang terakhir yaitu terima aja, accept. Ya, jadi kadang-kadang ada memang risiko yang masih bisa kita toleransi. Jadi udah terima aja. Oh, basah-basah sedikit nggak apa-apa lah, gitu kira-kira ya. Nah, tetapi risiko-risiko yang bisa diterima ini tetap harus dimonitor. Jangan sampai dia nanti benar-benar terasa dampaknya. Tapi kalau memang dampaknya memang masih tidak terasa, masih sangat minimal, itu masih boleh diterima-terima saja, nggak usah diapa-apain. Tapi kalau sudah sangat besar, makin lama makin besar dampaknya, maka sudah harus Anda pikirkan bagaimana cara menerapkan kontrol terhadap risiko tersebut, mulai dari avoid, prevention, transfer, atau mitigate. Nah, kemudian ini contoh penerapan kontrol untuk pengendalian risiko dari proyek TI. Jadi, seringkali dibutuhkan beberapa kontrol untuk menurunkan risiko sampai pada tingkat yang dapat ditolerir. Contohnya ya, kalau kasusnya adalah tentang risiko yang bisa terjadi pada proyek-proyek TI. Jadi, kalau kita avoid atau tolak, maka kita harus membatasi skop proyek. Kalau kita prevention, maka kita bisa memperbaiki prosedur kontrol yang lemah. Mitigasi, kita bisa mempersiapkan rencana alternatif. Kemudian kalau transfer, kita kerjasama dengan pihak ketiga, ya. Jadi sehingga ketika ada risiko-risiko yang mungkin muncul, kita tidak menanggung seluruhnya, tetapi juga ditanggung oleh pihak ketiga, atau menerima risiko yang tersisa, ya, accept, ya. Kalau memang tidak bisa, kalau memang masih dalam batas wajar tadi saya bilang, itu kita terima saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian berikutnya adalah penentuan kontrol terhadap risiko harus didasari oleh pengetahuan yang komprehensif terhadap risiko tersebut. Jadi kita bisa menentukan bagaimana risiko itu dikontrol jika kita memahami risiko itu. Ya, jadi harus orang yang kompeten di bidangnya. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi kontrol, kita harus menangani penyebab dari risiko, bukan cuma gejalanya dari risiko itu. Kemudian kita harus memperhatikan biaya. Jangan sampai penerapan kontrol yang kita lakukan itu sangat memakan biaya sehingga nanti malah besar ke situ, biaya yang dikeluarkan tidak seimbang dengan risiko yang mau kita hindari ini. Oke. Kemudian kita juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, misalnya dari hal hukum, regulasi, norma-norma. Kemudian kita juga harus memperhatikan kombinasi antar kontrol-kontrol yang ada, dari kontrol risiko 1 dengan risiko 2, dan kontrol 1 dan kontrol 2, ya kita harus memperhatikan bagaimana kombinasinya, itu harus selaras, ya jangan sampai saling tabrak, dan jangan sampai membingungkan. Jadi harus dirumuskan strategi pengendalian yang benar-benar bisa diterapkan dalam risk policy. Jadi ada dokumen khusus bagaimana nanti pengontrolan risiko itu diterapkan, dan itu juga diresmikan oleh eksekutif ya di bagian perusahaan. Oke. Nah, ini ada beberapa permasalahan dasar yang mungkin saja terjadi dalam pengelolaan risiko TI di tingkat perusahaan ya. Jadi permasalahannya biasanya ada permasalahan integrasi ya, integrasi vertikal dan horizontal. Ya, di satu sisi manajemen risiko itu harus mampu memprioritaskan risiko menurut perspektif perusahaan secara keseluruhan. Ya, ini bidangnya eksekutif puncak nih. Tapi di sisi lain, manajemen risiko juga harus mampu mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko teknis di lapangan. Ya, kalau tadi kan bagian perspektif secara keseluruhan, artinya itu bagiannya eksekutif puncak. Nah, ini dia juga harus bisa memitigasi risiko teknis di lapangan. Nah, kalau berhubungan dengan lapangan kan berarti kan bidangnya manajer operasional. Nah, artinya harus klop nih dua-duanya.
integrasi vertikal dan horizontal ini. Nah, kemudian harus kita cari yang benar-benar sesuai sehingga nanti didapatkan kesepakatan lintas unit yang disetujui oleh eksekutif puncak ya tentang ukuran nilai probabilitas dan dampak dari setiap risiko itu, kemudian bagaimana kontrol terhadap risiko itu. Ya, itulah yang nanti dituliskan di dalam risk policy di perusahaan. Nah, kemudian ini peran dan fungsi manajemen risiko TI. Yang pertama adalah sebagai sponsor eksekutif, yaitu memberikan arahan sebagai arahan kebijakan manajemen risiko organisasi dan sebagai pemutus tertinggi. Jadi manajemen risiko itu bisa dijadikan sebagai arahan. Nah, kemudian itu sponsor eksekutif ya, si ininya ya, si perannya. Kemudian siapa yang ada di sponsor eksekutif, yaitu Chief Experience Officer atau CXO. Ya, jadi dialah yang berperan, yang pertama, yang berperan sebagai yang menjalankan manajemen risiko TI. Ya, pertama sponsor eksekutif. Kemudian ada komite kebijakan risiko. Ya, tugasnya adalah atau fungsinya adalah mereview kebijakan dan prioritasi risiko tingkat perusahaan, menyetujui investasi untuk menangani risiko, dan menangani eskalasi dari tingkat implementasi. Siapa yang ada di komite kebijakan risiko? Ini adalah kepala-kepala divisi, termasuk kepala divisi TI atau CIO, dan tim manajemen risiko. Kemudian peran berikutnya adalah komite implementasi, berperan atau berfungsi sebagai mengimplementasikan kebijakan penanganan risiko dengan menerapkan standar dan prosedur teknis serta menangani penyimpangan terhadap standar. Ini anggotanya adalah manajemen bagian, jadi per bagian atau per unit, manajer unitnya. Nah, kemudian berikutnya adalah tim manajemen risiko TI. Perannya adalah atau fungsinya mendukung manajer dan ahli di tingkat bagian dalam menjalankan prosedur manajemen risiko, termasuk merancang template atau merancang formulir, merancang alat bantu, melakukan analisis, dan menyusun laporan rinci bagi tingkat di atasnya. Kemudian berikutnya adalah manajer dan ahli di tingkat bagian. Ya, tujuannya atau fungsinya adalah mengidentifikasi, menilai, mengelola risiko spesifik di bagiannya masing-masing saja, berdasarkan prioritasi dari komite implementasi. Ya, ini tadi ya, komite implementasi. Dan yang terakhir adalah manajer risiko TI. Ya, dia ini adalah anggota dari komite implementasi dan dia di bawah manajer risiko perusahaan. Nah, dia menjadi penghubung antar tingkatan dan juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan proses tata kelola yang bertingkat di perusahaan tersebut. Oke. Kemudian di dalam manajemen risiko diperlukan adanya monitoring. Monitoring artinya kan pemantauan. Ya, jadi perlu dilakukan pemantauan terhadap efektivitas kebijakan, standar, dan penanganan risiko TI. Ya, itu semua harus dimonitor. Yang menggunakan apa? Ada yang namanya KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kunci dari performance ya atau kinerja, indikator kunci kinerja. Ini tujuannya adalah mengukur pencapaian target indikator keberhasilan dari pengendalian risiko. Misal nih, jumlah pengaduan ke helpdesk. Ya, berapa jumlah pengaduan ke helpdesk? Misalnya kita sudah tentukan di KPI jumlah pengaduan ke helpdesk adalah 10. Maka kalau lebih dari 10, artinya banyak yang ngadu, berarti artinya sistem kita itu tidak nyaman digunakan oleh orang. Atau misalnya lamanya downtime dari sistem. Misalnya kita batasi lamanya downtime adalah 15 menit. Sehingga ketika lebih dari 15 menit down, artinya sistem Anda tidak bisa lagi ditolerir nih kan. Berarti udah melebihi dari KPI yang udah ditetapkan. Nah, maka harus ditindaklanjuti. Kemudian lamanya penundaan kegiatan, jumlah penyimpangan dari tingkat layanan standar dan lain-lain. Nah, itu KPI itu biasanya berupa angka ya. Jadi kita tentukan angkanya, kalau tercapai bagaimana, kalau tidak tercapai bagaimana. Kemudian ada yang namanya Key Risk Indicator. Ini mengukur kondisi-kondisi yang berpengaruh pada tingkat kerawanan terhadap risiko. Contohnya nih,
jumlah inkonsistensi konfigurasi perangkat, ya, atau penyimpangan dari apa yang tercatat, ya, bagaimana risikonya. Kemudian lonjakan volume transaksi sebagai KRI untuk risiko ketersediaan. Oh, itu ternyata ada risiko, yaitu lonjakan transaksi, ya, lonjakan volume transaksi. Itu merupakan lonjakan dari risiko availability atau ketersediaan. Kemudian skala perombakan program aplikasi untuk risiko akurasi. Kemudian perubahan KRI dapat menjadikan perkiraan semula tentang peluang dan dampak risiko tidak sesuai lagi. Jadi bisa berubah ya KRI itu, dan kalau dia berubah maka perkiraan semulanya terhadap peluang dan dampak risiko itu sudah tidak sesuai, maka harus segera disesuaikan. Kemudian prioritas monitoring dilakukan pada risiko-risiko dengan prioritas tinggi dan juga risiko-risiko baru yang efektivitas penanggulannya belum teruji. Jadi itu prioritasnya, ya. Jadi monitoring diberikan prioritas tertinggi pada risiko-risiko yang prioritasnya tinggi. Jadi artinya semakin tinggi sebuah risiko, dampak yang dihasilkan oleh risiko, maka harusnya semakin tinggi juga prioritas kita terhadap monitoring dari risiko itu. Jadi kalau risikonya dampaknya rendah, mungkin tidak perlu dimonitoring. Tetapi kalau risikonya dampaknya tinggi, maka itu sangat penting untuk kita monitoring. Oke? Nah, hasil pengukuran yang melampaui batas ambang tertentu nantinya akan memicu proses review. Apa yang perlu direview? Bisa kita review nilai peluang dan dampaknya. Kemudian kita revisi nilai efektivitas kontrol, atau kita memperbaiki mekanisme atau melakukan perubahan dari kontrol yang sudah ada. Jadi bisa saja dari proses monitoring itu kemudian kita melakukan perbaikan, bisa kita kurangi, kita tambahi, kita ubah mekanisme kontrol yang selama ini sudah diterapkan, ya. Nah, jadi di dalam manajemen risiko diperlukan monitoring untuk memastikan tadi yang di awal, bahwa supaya kegiatan kita bisa berjalan, proses bisnis di dalam perusahaan bisa berjalan mencapai tujuannya tanpa terkendala oleh risiko-risiko yang bisa menggagalkan tujuan perusahaan itu atau menggagalkan tujuan organisasi. Oke, nah sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan materi audit sistem informasi di pertemuan 4, ya, pada hari yang sama dan waktu yang sama. Kemudian nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan melalui spon ataupun melalui kolom komentar di video ini. Silakan dijawab, dan jangan lupa di video ini nanti komentarnya disertai dengan nama dan NPM Anda, kemudian jawablah sebelum pertemuan 4 untuk mendapatkan poin 1 pada UTS. Oke, selamat belajar. Jika ada yang kurang jelas, silahkan diulang videonya atau bisa melalui chat grup kita. Sampai ketemu lagi, selamat siang.